الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Syarifah 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna syurutul ma'mumi tis'atun. Al-awwalu al-mutabi'atu bi ayyataba imamahu fil af'al fala yasbiquhu bi ruk'ataini fi'liyaini walau ghayra tawilaini aliman bitakrir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti sira anna syurutal makmumi saten pira-pira syarat dadi makmum iku tis'atun ana sapa. Al awal utain awal iku al mutaba'atu manut bi ayata wa ayata metutake ngikuti sapa makmum imamahu ing imame makmum fil af'ali ing dalam pira-pira penggawe. Para yasbiquhu mongko ora kena disiki sapa makmum ing imam. Birok naini kelawan rukun fi'liyaini kan bangsa penggawe karo. Walau tawilaini lan senajan ora dogan. Amital khalimu kan jalan semoco aliman tu kota nanti bisa ini kelawan larangan. Walaya tafalafalin itu orang itu orang disi ngeri sopo makmum adu sakit bima lawan rok adi rukun guru bila kudrin tanpa udur. Kali ini giliran syarat-syarat menjadi makmum. Ada minggu yang lalu mengenalkan syarat-syarat jadi makmum. Kali ini yang jadi makmum ada 9 syarat. Yang pertama mengikuti imam. Mengikuti imamnya dalam segala gerak-gerik imam. Maka tidak boleh makmum mendahului imam sampai 2 kali rukun. Rukun yang berbentuk pekerjaan atau tindakan. Meskipun rukun 2 tidak sifatnya tidak panjang, sebentar-sebentar, dengan sengaja dan mengetahui tentang larangan itu. Larangan bahwa makmum itu tidak boleh mendahului, tapi dia sengaja dahului. Itu berarti menyalahi. Atau sebaliknya meninggal atau tertinggal dari imam sampai 2 kali rukun, terutama yang rukun ini tanpa ada alasan. Maksudnya ada makmum yang tertinggal dengan imam ya, sampai 2 kali rukun, tapi karena ada alasan itu diperbolehkan, asalkan sepanjang ketinggalan itu yang tidak lebih dari 2 rukun.
Alasan andaikan makmum bacaannya pelan, dia bisa cepat. Sementara imamnya cepat bacanya, maka dia selalu tertinggal dua kali ruku, pokoknya dua kali. Yang begitu ada alasan itu boleh, alasannya karena dia nggak bisa baca cepat, selalu tertinggal baru. Kalau sampai melangkah sampai 3 ruku, dia tetap nggak boleh baca, makmumnya baca. Jadi syarat makmum yang pertama adalah mengikuti imamnya dalam segala gerak-geriknya. Tidak boleh mendahului imam atau tertinggal dari imam sampai melangkah 2 kali rukun. B. Wasani, adapun yang kedua, rukun yang kedua, iku ayat yang niat sopo imam makmum al-iqtida'a ing manut bil imami kelawan imam. Awil jamaati utawa niat berjamaah. Awil iktimami utawa niat gawe imam. Bil jumu'ati ing dalem sakliyane salat Jumu'ah mutlakon kalim. Ini yang saya baca yang benar. Yang kedua syarat makmum adalah niat mengikuti imam atau niat sholat secara berjamaah atau niat memang ya menjadikan sholat jadi imamnya dia. Selain sholat Jumat, kalau sholat Jumat ya dua-duanya harus niat. Yang imam berarti yang niat jadi imam, yang makmum ya niat jadi imam. Karena apa? Sholat Jumat itu pelaksanaannya harus secara berjamaah. Maka jamaah di dalam sholat Jumat itu hukumnya mengikuti hukum sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, maka sholat Jumat jamaah di dalamnya juga fardu ain. Nah, poin yang terakhir ini tadi adalah makmum hendaknya niat ngikut imam atau niat sholat berjamaah atau niat menjadikan seseorang jadi imam. Pamannya ada orang yang semula dia sholat sendiri, lalu kita baru datang. Nah, kemudian kita kasih kode orang itu untuk dijadikan, untuk diikuti. Nah, berarti itu kan menjadikan dia jadi imam kita. Itu namanya iktimam. Tapi kalau di sholat Jumat, bukan sholat Jumat, tidak bisa begitu. Karena sholat Jumat imamnya pun juga harus jadi imam. Nah, orang yang kita kasih kode itu jadi imam, terserah dia mau langsung dia jadi imam boleh atau tidak ya boleh. Kalau dia nggak jadi imam ya nggak ada jamaah, ya segala nggak bisa dapat pahala jamaah. Itu caranya. Terus termasuk diwajibkannya tadi bagi makmum atau imam semisal Jumat ini, yaitu ibadah-ibadah yang pelaksanaannya wajib berjamaah, ibadah-ibadah yang dilaksanakan wajib secara berjamaah, maka niatnya dua-duanya, makmumnya juga niat, imamnya juga. Apa nih ibadah sholat apa sekiranya imam sekiranya wajib berjamaah. Dia sholat tanda, sholat yang tanda, maka dua-duanya mestinya berjamaah. Sholat khusyuk boleh sendirian, sholat id boleh sendirian. Apa yang harus secara berjamaah itu? Kalau sholat merapi itu berjamaah, kemudian fardu kifayah. Yang fardu ain di sholat Jumat
Jadi yang kedua, makmum harus niat mengikuti imamnya, atau niat sholat secara berjamaah, atau niat menjadikan sholat jadi imam. Dia niat makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, wasali suara pun yang ketiga, iku muwafaqatul makmumi, nocoki imam makmum, oleh nocoki makmum imamahu imam, dan menyesuaikan terhadap imamnya fi sunanin yang dalam biro-biro sunnah, takhasukan jadi Allah utawa ketoro bagi enake apa mukhalafatuhu oleh bidani imam, bidani imam lulayani imam fiha ing dalam sunnah fi'lan kalian rukun fi'li fi'lan batarkan fi'lan kelawan oleh lakoni batarkan kelawan oleh tinggal sudah maksudnya ini makmum harus menyesuaikan atau sesuai gerakannya dengan imamnya, harus mengikuti imam gitu. Dimana andaikan dia menyelisih imam, ini sangat ketolak jeleknya, baik yang diikuti ini sesuatu yang ditinggal imam, yang sesuatu yang ditinggal. Nah imam ninggalin dia harus meninggali. Kalau imam yang berjaga, dia juga harus ikut menjaga. Andaikan itu berselisih, sangat ketolak banget. Contohnya gini, contohnya kasajadah tilawat, kayak sujud tilawah, dan umpamanya di dalam sholat subuh hari Jumat, imamnya kalau mau sholat apa ya sholat asyajadah, itu kan ada ayat yang disebut ayat sajadah, di mana ketika orang membaca surat as-sajdah itu, baik yang membaca maupun yang mendengar, baik di dalam sholat atau di luar sholat, disunatkan sujud tilawah. Nah, pada saat itu imamnya sujud tilawah. Nah, dalam situasi seperti ini, makmum juga harus mengikuti. Andaikan dia menyelisih imam sujud, dia berdiri ya, kan sangat kotor gitu loh. Nah itu juga tidak boleh. Atau sebaliknya, pas pada sajadah, mesti imamnya nggak sujud tilawah, dia sendiri sujud tilawah. Padahal itu sunnah. Ini menyelisih yang jelek. Kalau soal bacaan menyelisih bacaan imam nggak apa-apa, kan kita tolong, kita tolong. Contohnya kayak baca kunut, makmumnya nggak baca kunut, imamnya baca kunut, nggak ketahuan. Atau sebaliknya, imam nggak baca kunut, makmumnya baca kunut. Asal dapat waktu yang kuat untuk buat baca itu kan nggak seberapa dan tidak berapa. Jadi makmum harus menyesuaikan gerakannya dengan gerakan imam, baik secara sunat dalam melaksanakan sunat-sunat. Itu contohnya duduk tasawuf awal, tahiyat awal, sujud duduk tahiyat awal, imam duduk, dia berdiri sendiri, dia bersikap harus sudah tidak apa-apa. Iya tidak apa-apa, tinggalkan tidak apa-apa, tapi kalau kondisi imam ini yang jadi apa-apa, masalah itu, sudah tidak apa-apa.
Jadi namanya makmum itu benar-benar wong ikut, jadi harus sesuai. Itu yang ketiga. Warabiu adapun yang keempat, iku taya kuno takut dulu ikrami imami, yakin terhadap sudah ikramnya dan takbiratul ikramnya imam, sudah didahului takbiratul ikram. Maksudnya makmum ketika mau takbiratul ikram ini mau nggak mau tetap harus nunggu imam takbiratul ihram terlebih dahulu. Jangan mendahului imam dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama yang disertai ya. Itu namanya takbiratul ihram. Soal ngangkat tangan atau tidak itu nah, yang wajib ya niat dan baca Allah Akbarnya. Takbiratul ihram itu Allah Akbar. Lafaz ini nggak bisa diganti atau dibalik-balik atau diganti dengan nama-nama Allah yang lain. Allahu Rahman nggak boleh, Allahu Akbar nggak boleh, atau dibalik Al-Akbar Al-Akbar nggak bisa. Jadi ismu boleh. Jadi nomor 4 yaitu makmum harus yakin seyakin-yakinnya bahwa imam sudah takbiratul ihram ketika dia memulai takbiratul ihram gitu. Dan tidak boleh mendahului takbiratul ihram dan imam atau takbir yang lain. Takbir yang lain itu disebut takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir yang menandai pindahnya rukun satu ke rukun yang lain. Itu takbir intiqal. Ingatnya, di ngaji ini yang kenal takbir intiqal barang. Orang nanti juga boleh pulang. Jadi takbiratul ihram itu takbir pertama yang disertai niat. Nah niat yang pertama. Jadi hasilnya ya orang jumbo, mestinya sih didahulukan sing diarani nomor 1 rukun sholat apa? Niat. Kedua takbir. Padahal 2 rukun ini harus bersamaan. Pelaksanaannya harus bersamaan. Kalau dihitung kan mestinya niat rukun, terus takbir, dan takbiratul ihram. Tapi ternyata pelaksanaannya harus bersamaan. Mulut mengucap Allahu Akbar, hati niat sholat apa yang dilaksanakan. Jadi 2 sekaligus, 2 rukun sekaligus jadi 1 waktu. Wal khamisu adapun yang kelima iku ayatuna aliman binti qolatil imam. Iku ayatuna yang kono sapa makmum iku aliman ngerteni wong kang ngerti binti qolatil imam kelawan mulah kali imam. Jadi gerakan imam dari rukun ke rukun itu dia juga harus tahu. Biar kanan derapun memungkinkan menganakan sopo makmum min tabiati saking ngikut imam. Jadi makmum kudu ngerti gerak-gerik imam. Meskipun melalui larangan, ibaratnya umpamanya di masjid yang besar, giliran imam yang sebelah berlupakan sendiri kan kadang secara langsung kan nggak ngerti. Imamnya nggak tahu. Karena boleh melalui lantaran makmum di depannya, makmum di depannya lantaran makmum di depannya, atau lantaran suara, mendengar suaranya. Makanya di situ benar-benar imam dituntut untuk bijak dalam mengucapkan takbir, baik takbiratul intiqal itu, karena di belakang diikuti sekian banyak orang. Ya takbirnya itu kemarin kan setidaknya baca takbir itu tidak dipanjangkan juga tidak terlalu pendek.
yang jelas antara rukun dengan rukun yang lain itu diisi dengan bacaan takbir. Maksudnya jangan sampai kegiatan sholat itu sepi dari zikir. Jangan ada jeda waktu yang kosong tanpa ada nilai zikir. Namanya dari rukun, dari sujud kedua sampai mau berdiri lagi. Meskipun itu dipisah dengan sujud duduk istirahat, dari sujud kedua terus hendak berdiri lagi, itu kan disunahkan duduk istirahat. Pada saat kita mengangkat tangan pundak bagian sudah dapat Allah. Padahal duduk istirahat. Ya, Allah. Dan itu dibolehkan ibadah. Ada pula yang didului tidak dulu baru takbir. Ya, ini boleh. Atau bareng antara gerak dan takbirnya boleh. Yang repot itu takbirnya duluan belum gerak. Ini yang mengecoh makmum di situ. Imam sudah kasih kode Allah, dia sendiri belum bergerak. Akhirnya imam kan sudah gerak duluan. Ini bikin kacau. Mending imamnya gerak dulu, akhirnya agak sedikit carry, ini kan nggak kokoh. Saya kira mau antara takbir itu bisa membuat waktu antara pukul 1 dan pukul 2 supaya nggak sepi dari zikir. Gitu. Kembali kepada saat imam tadi, yaitu makmum harus mengetahui ngulang-ngalih imami dari rukun ke rukun. Gitu. Meskipun hanya melalui mendengar suaranya, suara takbirnya, agar memungkinkan untuk mengikutinya. Jelas. Ya orang mau ikut kan harus tahu yang diikuti. Wasadisu yang keenam Allah yakuna sabiqat imamah. Allah yakuna itu orang supaya makmum itu sabiqat mutan di sini. Imamahu imame makmum imam yang dalam kita katakan tambahan supaya makmum supaya imam alih dengan tasik imam. Ini dalam hal tempat. Segi tempat aja tidak boleh. Makmum mendahului imam, maksudnya mendahului ngaji, lebih maju daripada imamnya, ini kan boleh. Tetap namanya makmum ini di belakang imam. Meskipun kemarin kok mau sholat menurut merapat, boleh merapat nih, dan merapat sekali sama imamnya. Tapi yang penting selisih. Tempat berdirinya itu berselisih dengan imam, meskipun hanya selisih satu jengkal. Sebenarnya jangan sampai sejajar dengan imam atau lebih maju daripada imam. Ya boleh. Nah memang dia statusnya mau surat dewi yang buat jajar apa? Wasabiu yang ketujuh Allah yang kita butlana sholati imami. Allah yang kita itu yang orang nikotake orang yakinake sapa makmum butlana sholati imami ing batale sholati imami iki imam. Walau syaka ini beda. Jadi maksudnya gini, seorang makmum harus yakin bahwa sholatnya imam yang diikuti itu benar-benar sah, secara syar'i. Nah, kalau dia itu meyakini bahwa pasti sholat imam itu sah, kalau dia ngerti, oh itu sholat imam bolong, atau imamnya pas kena najis, imamnya jangan ngerti kan? Dia yang tahu, wah sholat itu otomatis yang batal. Nah, kalau dia yakin bahwa itu sholat imamnya batal, dia nggak boleh diikuti dia. Kalau dia ikut batal. Kalau dia tetap mengikuti imam tersebut batal.
atau sebelum jauh-jauh sebelum itu, sebelum sholat dia sudah tahu bahwa wong itu sholatnya gak harus sah. Mereka dia ngerti wong nek nguyur atau jauh. Bagaimana menurut kan? Dari sebelum itu sholat sah. Umpama dia udah dimakmum kepada orang itu gak sah sholat. Karena dia sudah yakin akan batalnya sholat ini. Nah ini begini, ada perbedaan antara Syafi'iyah atau Hanafiyah di sini. Walau syakalamun maha sobat Syafi'i, maksudnya Syafi'i maksudnya orang-orang yang mengikuti Syafi'i, orang Syafi'i. Bi'idnya mukhalifi yang dalam oleh kami berkorban mulanya, wongkan berselisih. Yang Hanafi koyo wong sing ikut madzhab Hanafi. Bil wajibat adalah perkara wajib. Idal mahmum mungkin mau lan sah maupun iku ora tiblas ora efek. Bisi kata itu tadi idal saya manut ikut di kelawan wong dan taksinan krono kayak bagus ditoni atau bagusi ditoni malah menolak di kelawan di tawakkul yang dalam mulai besar khilaf atau persoalannya. Artinya ini antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi dan itu energi. Kayak contohnya untuk bismillah dalam apa Fatihah, tidak kan ada yang tidak pakai bismillah atau baca bismillah tapi tidak dengan suara keras. Yang begini yang berbeda. Nah, andaikan seorang yang mengikuti Imam Syafi'i, otomatis kan itu baca bismillah. Kemudian dia bermakmum kepada orang imamnya itu orang Hanafi. Imamnya ini. Nah kemudian enggak ketika baca Fatihah enggak mendengar baca bismillah. Jadi kan yang begini gimana? Ya, itu sebetulnya lam sampai lam yaksud ya basic hati itu kan. Artinya ya itu enggak ada laku, artinya enggak ngefek apa-apa. Enggak benar. Alasannya dia taksi dan dia lebih ya kita berhusnuzon aja bahwa orang ini mungkin baca bismillah tapi pelan, kita nggak tahu. Nah, ada yang mengatakan lam tasihhu qudwatu Syafi'i bihi. Ya, kalau demikian sholat orang yang mengikuti Imam Syafi'i tidak sah mengikuti imam. Ada yang walau karena imam mengikuti bihi imam meskipun ya imamnya itu orang yang imamnya diikuti itu orang besar akbar. Ini kan khilaf, jadi khilaf satu ini saja. Karena qalahu Muhammad sama Kufi sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad sama. Kemudian yang ke-8 wasaminu dan yang ke-8 itu ijtima'ul imami wal ma'mumi fil mawqif, yaitu kumpulin imam dan makmum pada satu tempat. Artinya syaratnya jadi makmum harus kumpul dalam satu tempat yang di mana dilaksanakan sholat. Tidak boleh imamnya di masjid, di kamar, musola, makmumnya di kamar pribadi. Boleh. Suaranya boleh, biasa. Jadi ada satu tempat. Yang minimal syarat di atas kita tahu bahwa makmum harus mengetahui tidak ada imam. Elektronik kamar beliau. Batasiwa dan 9 itu tawaqufun di sholat tajil imami wal makmum, yaitu
sesuainya runtutnya sholat keduanya. Maksudnya sholatnya imam dan makmum itu sesuai betul runtut. Runtut itu ya ngikut apa ini. Fil af'al dhairas pada hal tentang pekerjaan yang secara baik. Gerakan ruku, sujud, duduk, iktidal, dan itu kan bentuk rukun yang dalam bentuk gerakan. Itu harus sesuai makmum dan imam. Imam dan makmum. Ora kok salib-saliban. Utawa imamnya makmumnya cukup tak suara dicek, tapi sebenarnya itu pas Arab salam tak ada. Nggak bisa, harus sama-sama. Itulah rukun syarat-syarat bagi makmum. Selesai.